Halo teman-teman semua, balik lagi ke channel YouTube aku, Deborah Ernita. Nah, sesuai banget sama judulnya, topik pembahasan kita hari ini adalah bagaimana cara aku menurunkan berat badan dari 64 sampai berat badan aku sekarang. Nah, berat badan aku sekarang ini di angka 56. Tapi kadang 55, kadang juga 57, tapi paling sering sih ya kayak dominasinya itu di angka 56 kilo gitu. Dan for your information, tinggi badan aku itu 163 cm, dan berat aku itu tadi 56 kilo gitu ya. Nah, di video ini fokus untuk makanan lalu pola olahraga apa aja yang aku lakukan kayak gitu. Oke, tapi sebelum kita masuk ke videonya, aku mau dong klik tombol like, lalu klik tombol subscribe, dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang sedang menjalankan program diet, atau kalian sendiri nih yang lagi nonton channel aku ini tentang diet, dan juga mungkin kedepannya aku bakal share makanan-makanan aku yang tentunya low kalori, low fat, tapi tinggi protein gitu. Oke, tanpa kita berbasa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke videonya. Nah, teman-teman, kita langsung masuk aja. Yang pertama adalah sarapan. Jadi di sarapan ini biasanya aku tuh selalu, ini tuh tolong digarisbawahi selalu. Aku selalu minum soy protein aku. Dan kenapa? Karena aku butuh soy protein ini untuk ngebantu aku menaikkan massa otot aku, dan juga untuk kayak nambahin asupan protein aku gitu. Karena jujur aku tuh kurang banget makan protein, apalagi aku tuh olahraganya termasuk heavy gitu ya, termasuk berat gitu ya. Jadi aku biasanya ini biasanya aku campur sama masih sama oats, dan ini tuh kayak udah best friend gitu loh. Tau gak sih, kayak udah partneran gitulah, setiap pagi udah pasti ini dua. Dan biasanya ini aku taruh di bowl gitu, di kayak mangkok gitu, terus aku aduk-aduk, tinggal tambahin air, terus sama tambahin si oats ini, udah enak banget. Biasanya itu dua. Lalu yang untuk topping, nah toppingnya ini variasi. Jadi toppingnya ini aku ada di sini banana. Itu biasanya untuk pagi hari aku pakai banana toppingnya, tapi jarang juga kalau misalkan aku lagi ada banana aku pakai, kalau nggak ada ya udah nggak usah gitu. Jadi kayak simple aja. Terus habis itu yang kedua untuk toppingnya itu aku punya di sini. Ini adalah, kalau kalian lihat di sini ada kacang almond dan kacang mete atau cashews. Nah ini untuk topping, tapi aku nggak banyak-banyak ya karena takut asam urat gitu loh. Jadi aku pakainya tuh kayak ya 3 butir gitu. Jadi terus aku potong-potong di chopping gitu, karena cuma buat topping kan sebenarnya. Terus selain itu toppingnya aku juga ada di sini. Tara, ini bisa kalian lihat, emang sih kayak warnanya enggak banget, tapi ini adalah dried plum atau buah plum tapi kering gitu ya. Ini enak untuk topping, dan biasanya aku ambil satu terus aku potong-potong kecil cuma buat di atasnya gitu. Nah berikutnya untuk toppingnya lagi nih, banyak banget ya toppingnya. Aduh. Nah ini tuh kalau kalian lihat di sini, ini adalah chia seeds. Ini biasanya aku taburin aja gitu chia seeds di atasnya. Ya ini hanya topping sih. Kalau misalkan kalian nggak suka yang kayak topping-topping gitu, atau kalau menurut kalian topping-toppingnya yang aku punya ini terlalu kayak mahal atau gimana, itu kalian nggak usah pakai juga sebenarnya, nggak apa-apa. Terus kan karena aku juga di sini pakainya soy protein isolate gitu ya, kalian bisa ganti kok sama soy milk atau almond milk, itu enak banget dan tinggi protein juga gitu. Nah yang ketiga atau yang berikutnya, topping aku di sini ada, Tara, ini dia dried cranberries. Ini tuh kayak udah setengah gitu, tadi tuh dia full. Ini biasa buat jadi topping si oats aku pagi hari. Tapi aku juga jarang sih pakai topping-topping. Kalau aku lagi nggak males, aku tambahin topping. Kalau aku lagi males kayak ngambil-ngambil gitu kan, kadang kita pagi-pagi itu kan pengennya tuh yang simple, yang cepat gitu kan sarapan. Jadi aku kadang cuma bikin soy protein aku sama si oats, itu udah enak banget. Nah opsi berikutnya untuk sarapan, di sini aku ada
roti gandum nih ya roti gandum ini sebenarnya merek apa aja. Dan juga ada sekali lagi pisang, ini tuh pisang bisa dimakan nggak cuma untuk sarapan aja. Lalu nah ini nih Tara, ini dia, ini tuh kayak banana cookies gitu tapi dia with chocolate flavor dan ini wangi banget parah. Nah untuk cara buatnya sendiri nanti aku cantumin di description box link YouTube-nya karena aku udah buat ini di video sebelumnya. Jadi kalian pastiin lihat aja videonya karena ini bener-bener ini tuh 100 kalori aja per serving. Ya, sekali lagi aku tekankan per serving, bukan in total, bukan semuanya ini 100 kalori, tapi satu servingnya itu 100 kalori. Dan rendah lemak dibandingin kue-kue yang lainnya yang dijual di pasaran gitu. Dan juga ini tinggi protein karena proteinnya ini aku pakai dari soy protein isolate aku. Sekali lagi kalian gak harus punya soy protein isolate atau whey protein kalau kalian masih bisa mencukupi kalori harian kalian dengan makanan-makanan yang proper kayak dada ayam, cumi, seafood yang lain yang tinggi protein, itu kalian nggak butuh soy protein gitu ya, ataupun whey protein kayak gitu. Nah, aku rasa untuk makan pagi atau sarapan ini udah cukup penjelasannya. Kita langsung next ke makan siang gitu ya. Nah, untuk makan siang sendiri di sini sebenarnya banyak banget opsi makan siang gitu. Ini tuh kayak bebas kalian mau makan apa aja, tapi ingat sekali lagi yang terpenting adalah proses kalian memasak. Yang kedua adalah makanan apa yang kalian makan atau kalian konsumsi yang masuk ke tubuh kalian tuh apa gitu. Nah di sini itu aku emang selalu makan sayur mayur dari aku kecil. Dan di sini aku ambil apa aja ya sayuran yang ada di kulkas aku. Jadi ini tuh ada sekali lagi mentimun. Aku suka banget sama mentimun ini. Biasanya aku makan mentah. Nah next di sini aku ada tomat. Tomat juga biasanya aku makan mentah. Kadang aku bikin salad pakai mentimun, tomat. Terus di sini aku ada sawi putih. Sawi putih biasanya juga aku bikin salad. Kadang aku nggak bikin salad sih, ya udah aku kayak tumis gitu. Terus yang akhir-akhir nih sayur favorit aku nih yang harus selalu ada di kulkas itu adalah ini, labu. Dan ini tuh labu ini enak banget, manis gitu ya. Nah untuk sayurannya udah selesai untuk makan siang. Kita langsung lanjut ke sumber karbo. Nah sumber karbo untuk makan siang ini tuh sebenarnya cukup krusial atau cukup kayak problematik semua orang. Karena di sini aku untuk makan siang aku masih pakai nasi putih gitu. Dan di sini nasi putihnya, tapi sekali lagi porsinya itu jangan banyak-banyak dong tentunya. Dan masih secukupnya. Sebenarnya nasi putih itu nggak jahat kok guys. Nasi putih itu baik. Mau kalian pakai nasi putih, nasi coklat, nasi merah itu terserah kalian. Tapi untuk aku personally, aku prefer nasi putih yang murah gitu ya, karena nggak ngefek juga di badan aku gitu kalau kalian makannya masih pada porsinya gitu ya. Nah untuk berikutnya adalah sumber protein yang aku makan di siang hari itu telur. Nah untuk telur ini biasanya berapa banyak sih? Biasanya aku 2-3 butir untuk makan siang. Terus aku juga biasanya makan tahu, tapi di sini tahu aku lagi habis ya, kebetulan sorry banget jadi aku nggak bisa tunjukin ke kalian. Nah selain tahu sama telur aku makan ayam di sini, dada ayam atau ya pokoknya ayam lah. Nah kadang juga aku beli tuna itu ya, ikan tuna. Kadang juga salmon, tapi salmon sangat jarang sih. Biasanya aku tuna, ayam, telur, tahu gitu. Nah itu udah sekian kayaknya untuk makan siangnya. Dan di sini aku pakai minyak ya by the way, tapi minyaknya itu bukan minyak olive oil teman-teman sekalian, karena menurut aku personally olive oil itu emang mahal, tapi dia emang bagus sih. Dan aku dulu emang pakai olive oil gitu, dan sekarang aku kayak minyak biasa, tapi tetap jumlahnya nggak banyak-banyak. Karena minyak biasa itu yang dijual di pasaran gitu, di supermarket atau di mana-mana gitu, itu kan dia tinggi saturated fatnya gitu ya, atau lemak jenuhnya. Jadi kalian pakainya juga jangan banyak-banyak gitu.
Nah, untuk bumbunya aku nggak pakai garam-garam Himalaya atau garam-garam keto yang lain. Aku tuh biasanya cukup satu bumbu, yaitu ini, bisa kalian lihat, saori. Nah, saori ini tuh kalau menurut aku udah sangat enak untuk semua jenis makanan diet aku yang sampai sekarang aku jalanin. Cuman jarang juga sih aku pakai ini. Aku masih pakai kecap-kecap biasa, aku masih pakai garam biasa. Benar-benar yang kalian apa ya, kayak mama kalian punya di dapur itu aku masih pakai juga. Bukan mama kalian sih, mama aku punya di dapur gitu ya. Kayak garam-garam biasa, lada biasa, dan yang lainnya biasa-biasa gitu aku masih pakai untuk seasoningnya, karena menurut aku itu nggak terlalu ngefek ke badan aku gitu. Nah, next kita langsung ke makan malam. Untuk makan malamnya biasanya sayurnya aku sama. Jadi untuk makan siang gitu aku bikin sayur agak banyak sampai malam hari gitu. Jadi aku nggak masak-masak terlalu banyak di malam hari. Dan untuk sumber proteinnya sekali lagi di sini aku biasanya masih telur. Jadi kalau misalkan siang hari aku udah makan 2 telur, berarti malam hari aku pakai 1 putih telur. Nah, biasanya siang hari itu aku pakai 2 telur, 2 telur pakai kuningnya ya. Nah, untuk malam biasanya kuningnya nggak dipakai sih gitu. Kadang aku pakai ya, tergantung aku. Tapi guys, sekali lagi, telur itu tinggi kolesterol juga, jadi harus hati-hati ya dalam mengkonsumsi telur. Kalau misalkan kalian takut untuk yang makan telur kayak 3 kali sehari, kalian bisa ganti sama tuna atau sama ikan yang lainnya atau sama daging ayam gitu, terserah kalian. Nah, untuk daily meal aku udah kayak gitu aja. Dan di sini untuk makanan aku tuh ada konsep, bukan konsep sih, kayak prinsip, sebenarnya bukan prinsip ya, tipe-tipe kayak gitulah, dimana aku itu makan 70% clean food, jadi bener-bener makanan yang clean gitu ya, tapi nggak super clean juga karena aku masih manusia. Dan 30%-nya itu adalah makanan-makanan yang biasa yang kalian makan, kayak contohnya Indomie, kok jadi sebut brand ya, mie instan, apa ya, kayak kue yang manis-manis gitu, dan ya yang kayak gitu-gitulah, kayak ayam goreng pakai tepung atau apa kayak gitu ya. Itu tapi cuma 30%, pokoknya 20% sampai 30% itu makanan-makanan yang emang cepet diprosesnya, bener-bener cepet prosesnya, dan kalorinya tinggi, lemaknya tinggi, yang nggak ada nutrisinya gitu. Nah, kenapa kayak gitu? Karena sekali lagi di sini tuh aku lebih pengen ke apa ya, untuk jadi lifestyle gitu loh, bukan yang kayak untuk diet sementara terus habis itu tuh stop diet, habis stop diet langsung berat badannya tuh naiknya tuh cepet banget. Enggak yang kayak gitu. Jadi aku benar-benar, ini tuh kayak gaya hidup aku yang sekarang kayak gitu. Jadi berat badan tuh nggak gampang naik dengan makan-makan yang kayak sistem yang 70-80% nya clean food, sisanya tuh kayak makanan-makanan yang agak bad dikit lah gitu. Nah, berikutnya di sini aku mau jelasin soal olahraga. Nah, olahraganya di sini itu aku di sini olahraganya itu 6 kali dalam 1 minggu, dan 1 harinya itu aku rest total, nggak olahraga sama sekali, bener-bener rest ya, arti rest itu bener-bener rest. Dan untuk jenis olahraganya aku masih kardio, jadi kardionya ini aku bagi 2, jadi nggak semuanya kardio dalam 6 hari itu nggak semuanya kardio. Jadi aku itu 4 hari dumbbell workout pakai beban gitu, dan untuk bebannya di sini aku pakai 3 kilo 3 kilo, jadi 6 kilo sama 5 kilo 5 kilo atau 10 kilo gitu ya. Aku belum bisa yang terlalu kayak gym atletis gitu yang sampai berkilo-kilo, sampai 10 kilo 20 kilo gitu, enggak. Masih pakai yang biasa-biasa aja gitu untuk ngebantu aku naikin massa otot, sama untuk ngebantu aku ngencengin kulit-kulit yang kendur gitu. Karena kan di sini aku itu total turunnya itu 30 lebih kilo gitu ya. Jadi kayak emang sih banyak banget kulit kendur. Karena emang aku nggak pernah pakai beban sebelumnya, aku cuman kayak kardio, kayak jogging, terus kayak workout biasa yang tanpa beban sama sekali gitu. Nah, by the way, sorry banget kalau misalkan kayak ada suara-suara gitu, karena itu adek aku, dan juga emang kayak berisik gitu di luar. Jadi aku minta maaf banget gitu ya kalau misalkan emang terlalu berisik. Nah, tadi udah, jadi 4 hari itu dumbbell,
By the way, tadi mas aku bukan kayak 10 kilo aku nggak bisa angkat, aku bisa angkat 10 kilo, tapi kayak untuk yang 10 kilo ke atas kayak 15, 20 dan kelipatannya gitu aku masih belum berani, masih belum, iya takut aja gitu karena di sini aku juga masih pemula, bukan yang udah langsung expert banget gitu ya untuk mengangkat beban. Jadi masih yang ya cetek-cetek gitulah, tapi ngebantu aku banget gitu. Nah tadi tuh kan udah ya 4 hari dumbbell. Nah 2 harinya itu biasanya aku baru kardio kayak gitu. Jadi aku emang mendominasi si dumbbellnya gitu dibanding si kardionya. Untuk olahraga udah selesai dan kayaknya sih itu aja sih. Yang penting adalah kalian itu bisa ngatur pola makan kalian gitu. Karena sebenarnya ngatur pola makan itu ya gampang-gampang sulit, kayak tricky gitulah dia. Dan juga kalau saran aku di sini jangan terlalu banyak nge-track kalori kalian karena itu nggak sehat juga, kayak kalian tuh pasti takut untuk makan lebih dari kalori itu. Kalau menurut aku sih ya makan tapi jangan di-track banget gitu loh, gimana ya, karena dulu aku tuh nge-track kalori gitu loh sama kayak kalian, tapi sekarang udah enggak. Dan aku itu makan sekarang itu di angka 1600 sampai 1800 kalori per hari gitu. Karena kenapa? Karena itu aku olahraganya itu 6 hari dari 1 minggu, dari 7 hari gitu. Dan juga banyak yang aku lakuin di rumah kayak gitu sih. Jadi aku makannya di angka 1600 sampai 1800 kalori per hari. Kadang malah aku 2000 lebih kok, tapi nggak ngefek apa-apa gitu di badan aku. Jadi kayak ya sepinter-pinter aku aja. Dan kadang juga kan aku masih manusiawi ya, jadi kadang aku juga ada tuh yang namanya aku makan bebas apa aja gitu. Bukan berarti setiap hari itu aku nggak makan bebas, setiap hari aku makan bebas, tapi tuh ada hari tertentu, kayak hari tertentu dimana aku bener-bener makan, aku nggak mikir ini tuh oh ini udah 1800 nih gitu, enggak. Kayak apa ya bener-bener di atas 2000 gitu, bener-bener yang aku makan tuh junk semua, nggak ada yang kayak sehat-sehat ini tuh, nggak ada. Itu ada, tapi emang kebanyakan atau dominasi makanan aku itu adalah di angka 1600 sampai 1800 kalori per hari gitu ya. Dan itu nggak ngefek sama sekali di tubuh aku, sekali lagi, karena ya itu semakin kalian latihan ya semakin sering, makanan-makanan itu tuh nggak bakal ngefek di badan kalian kayak gitu guys. Nah jadi aku rasa videonya tuh udah cukup sampai di sini karena aku juga nggak mau terlalu lama. Aku harap kalian ngerti sama video aku yang terakhir part 3 ini. Dan jangan lupa kalau misalkan kalian emang kayak pengen tanya seputar diet gitu, kalian bisa komen di kolom komentar aku, atau kalian bisa DM aku di Instagram aku, yaitu di sini Instagram aku @deborahernita. Di situ aku bakal jawab sesuai yang aku tahu dan sesuai pengalaman pribadi aku dan sesuai sama research yang udah aku cari gitu ya, udah aku baca-baca banyak dari jurnal atau dari manapun itu, aku bakal jawab gitu. Dan sekali lagi jangan pernah takut untuk variasiin makanan kalian ketika kalian sedang diet gitu ya. Udah, jadi sekian video hari ini. Aku harap kalian enjoy sama video ini dan aku harap kalian ngerti sepenuhnya tentang video ini. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau aku ngomongnya kecepatan gitu ya. So this is the end of the video and see you on my next video guys. Bye bye.